Shalom, selamat pagi. Salam jumpa di renungan pagi hari pulang ke rumah. Pada hari ini tanggal 7 September. Judulnya adalah anggota-anggota keluarga kerajaan. Sebelum kita lanjut pada renungan pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi pada saat ini. Pulang ke rumah, kami rindu keluarga-keluarga kami akan menjadi kerajaan di rumah kami masing-masing, sehingga kami akan memperoleh kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anggota-anggota keluarga kerajaan. Ayat kita pada saat ini adalah Efesus 3 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saudaraku yang kekasih, kita adalah anak-anak dari Raja Surgawi, anggota keluarga kerajaan, para waris Allah, dan ahli waris bersama dengan Kristus. Istana istimewa yang Yesus telah siapkan untuk diterima hanya oleh mereka yang benar, yang murni, yang mengasihi dan mematuhi firman-Nya. Di istana mewah di atas kita akan bertemu untuk tidak terpisah lagi. Kita akan saling mengenal di rumah surgawi kita. Tetapi jika kita akan menikmati kebahagiaan abadi, kita harus memupuk agama di rumah. Sebab rumah adalah pusat kasih sayang yang paling murni dan paling tinggi, di mana ada perdamaian, keserasian, kasih sayang dan kebahagiaan harus dipelihara dan tekun dihayati setiap hari, sampai hal-hal yang berharga ini tinggal di dalam hati mereka yang membentuk keluarga. Saudaraku yang kekasih, tanaman cinta harus dipelihara dengan hati-hati. Kalau tidak, itu akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dihargai jika kita ingin berkembang dalam jiwa. Apa yang ditanamkan iblis dalam hati, iri hati, kecemburuan, kekejian jahat, bicara jahat, ketidaksabaran, prasangka, keegoisan, ketamakan, dan kesombongan harus dicabut. Apa yang kita tanam adalah itu tentunya yang akan kita tuai. Kalau kita menanam hati yang baik, ada perdamaian kasih sayang di keluarga kita masing-masing, maka rumah tangga kita akan menuai hasil itu. Kalau saudara menanam ada prasangka, ada keegoisan, ada mementingkan diri, maka semuanya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan keluarga saudara. Jika hal-hal jahat ini saudara dibiarkan tetap berada di dalam jiwa, akan menghasilkan buah yang olehnya banyak orang akan menjadi najis. Oh, berapa banyak yang menanam tanaman beracun yang membunuh buah berharga dari cinta dan menajiskan jiwa. Beberapa dari mereka yang menghargai kejahatan berpikir bahwa mereka memiliki beban bagi jiwa. Mereka menjadikan profesi publik sebagai cintanya kepada Tuhan, namun tidak melihat keharusan untuk menyiangi taman hati, untuk mencabut setiap rumput yang tidak enak dipandang, untuk membiarkan sinar matahari kebenaran memancar ke dalam bait suci jiwa. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu menjadi orang Kristen yang praktis, yaitu menjadi seperti Kristus. Saudaraku yang kekasih, berapa banyak apa yang kita tanam? Apakah tanaman itu beracun? Apakah tanaman yang bisa membuahkan yang terbaik bagi keluarga kita? Tentunya
kalau kita mencintai keluarga kita, kita akan menanam hal-hal yang baik seperti yang sudah dibacakan tadi. Ada kebutuhan akan doa, iman yang tulus, upaya sabar, tak kenal lelah, untuk berperang melawan setiap disposisi jahat. Sehingga bahkan pikiran kita pun dapat dibawa ke dalam ketaatan kepada Kristus. Itu yang akan membuat karakter indah di rumah dan akan membuatnya indah di rumah-rumah surgawi. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat sekarang ini karena banyak tinggal di rumah, maka ibu-ibu banyak yang menanam bunga. Banyak yang menanam bunga, membuat indah di rumah mereka masing-masing. Dan hal ini yang lumrah. Kenapa? Kalau kelihatan seperti itu di dalam rumah tangga kita masing-masing, sangat indah sekali, saudara. Pada pagi hari ini, kalau kita menanam hal-hal yang buruk, yang dikatakan tadi, yaitu tentang hal-hal jahat atau hal-hal yang dalam diri iblis, maka itu yang akan merusak rumah tangga kita. Itu yang akan membuat karakter indah di rumah dan akan membuatnya indah di rumah-rumah surgawi, saudara. Ukuran kekristenan Anda diukur oleh karakter kehidupan rumah Anda. Kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang bahagia, penuh kedamaian dan ketentraman. Jadi kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang apa? Bahagia, penuh kedamaian dan ketentraman. Bukan menjadi tempat perang sana sini. Ada yang bilang menjadi perang dunia kedua. Bukan hal yang demikian. Kenapa? Karena kita menanam hal yang baik sehingga rumah tangga kita itu sangat baik pula. Kecuali Anda memiliki Roh Kristus, Anda bukan miliknya dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus di dalam kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Allah menginginkan Anda untuk menguduskan diri sepenuhnya kepadanya dan mewakili karakternya di lingkaran rumah tangga. Signs of the Times, November 14, 1892. Saudaraku yang kekasih, kalau kita menjadi anggota kerajaan atau menjadi keluarga kerajaan surga, maka kita harus membentuk surga kecil di dunia ini, yaitu di rumah kita masing-masing. Sehingga apabila karakter-karakter Kristus yang kita sudah bentuk di dalam rumah kita masing-masing, maka itulah karakter itu yang akan membawa kita kepada kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini di dalam renungan yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami rindu keluarga kami masing-masing akan menjadi surga kecil di dunia ini, untuk membentuk tabiat karakter Kristus di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kami akan memperoleh kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan di surga berkati dan lindungi sepanjang hari ini dalam kegiatan aktivitas kami. Jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Kuasa-kuasa kegelapan orang berniat jahat dalam kehidupan kami, Tuhan singkirkan daripada kami. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menaungi kami dengan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dan berkat yang limpah akan selalu menjadi bagian kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha itu tiba. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.